Take Talk Vet bersama saya Dr. Hewan Syahila Eka Putri dan kita ketemu lagi sama Dr. Hewan Kia. Halo semua. Oke, Dok Kia, bagaimana kabarnya? Hari ini sangat apa Dok? Wow, ya, gitu sangat ya. wow. Oke. Ketemu lagi sama Dok Syahil ya. Kita seperti biasa dengan kondisi yang sama namun layout yang berbeda lagi ya Dok Kia dari terakhir yang ketemu kemarin ya. Episode lalu kita sudah berbicara tentang ektoparasit dengan Dok Tegar. Nah, untuk saat ini kita akan berbicara tentang endoparasit dengan Dok Kia. Nah, Dok Kia, endoparasit itu apa sih? Untuk kali ini kita akan membahas endoparasit gitu. Nah, sebenarnya pengertian dari endoparasit sendiri adalah parasit yang berada di dalam tubuh anabul gitu. Nah, baik berada di dalam organ, terus di dalam jaringan maupun dia beradanya di dalam darah gitu. Organ predileksinya biasanya ya di antara ketiga yang saya sebutkan tadi gitu. Okay. Nah, jenis-jenis endoparasit ini apa-apa aja sih yang biasanya bisa dikatakan hinggap gitu ya di anabul itu apa-apa aja Dok? Oke. Nah, lanjut kita bahas tentang jenis-jenis endoparasit yang biasa kita temui di klinik. Itu biasanya kalau untuk di anjing sama kucing itu sih biasanya Dok yang pertama bisa cacingan. Nah, jenis cacing itu ya biasanya toksokara gitu. Terus juga bisa cacing gili. Benar, gitu cacing ya. tambang gitu. Terus juga bisa ada Dirofilaria yang cacing yang menetap. jantung. Ya, benar. Jadi okay. dibawakan oleh vektor nyamuk. Kemudian yang terakhir biasanya ya endoparasit yang disebabkan oleh protozoa ya seperti Giardia, Babesia, Anaplasma, terus dan lain sebagainya gitu. Nah, dokter kan udah lumayan lama nih praktek gitu ya. Seberapa sering sih dokter menemui kasus yang anabul-anabul ini yang terkena endoparasit? Oke. Kalau untuk seberapa seringnya sih Dok, sebenarnya kalau masalah penyakit parasit ini merupakan tantangan bagi dokter hewan maupun pemilik hewan tentunya untuk mengatasi masalah parasit. Pasti sangat sering ya, dibilang ini kasus yang lumayan sering dan Endemik. iya benar, karena yang pertama kita kan di Indonesia itu iklimnya tropis, jadi itu sangat mendukung untuk keberlangsungan hidup parasit itu sendiri. Ya, jadi parasit itu cepat berkembang biak sama Hidupnya itu juga lumayan singkat ya. Benar. Gitu. Makanya kalau di klinik itu pasti rata-rata ya keluhannya cacingan, terus diare ya. Setelah kita cek ya ternyata ya penyebabnya bisa dari protozoa dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kan kalau misalnya endoparasit, kalau misalnya 1-2 itu kan mungkin nggak sebahaya virus gitu kan. Tapi penyakit endoparasit ini bisa membahayakan nggak sih Dok untuk anabul? Kalau kita bahas masalah bahaya ya Dok, walaupun endoparasit ini tidak kelihatan gitu di dalam gitu, tapi bahayanya sangat besar dan dampaknya sangat serius. Yang pertama bisa menyebabkan gangguan penyerapan nutrisi gitu, karena kan misalnya dia kucingnya makan banyak gitu, pasti yang diserap lagi bukan oleh tubuh anabul tapi oleh si cacing itu sendiri gitu. Walaupun misalnya kucingnya sudah makan banyak ya tidak bakalan gemuk ya. gitu. Nah, kalau misalnya ada parents di rumah ini, kenapa kucing saya kok makannya banyak tapi nggak gemuk-gemuk gitu, itu salah satunya ya cek Parasit. ya gitu. Terus yang kedua, kalau bahaya dari endoparasit itu sendiri, yang kedua bisa menyebabkan anemia gitu, karena si endoparasit itu sendiri juga menghisap darah gitu. Terus juga bisa menyebabkan kerusakan organ, karena kan dia organ predileksinya itu ada di beberapa tempat kayak di usus, terus di jantung dan lain sebagainya gitu. Terus yang selanjutnya bisa menyebabkan masalah pencernaan gitu, bisa menyebabkan diare sampai diare berdarah. Oke, untuk bahaya selanjutnya si endoparasit ini bisa menghancurkan sel darah merah gitu. Kalau sudah parah bisa menyebabkan kematian, Dok. Kayak Dirofilaria gitu. Jadi organ predileksinya itu di jantung. Ya pasti kalau misalnya ada cacing di jantung kan
Jantung itu tugasnya memompa darah. Kalau misalnya ada benda asing di situ pasti bakalan menyebabkan ya permasalahan lain gitu, karena kan dia memompa darah ke seluruh tubuh gitu. Terus resiko selanjutnya yang nggak kalah bahayanya dok, si endoparasit ini bisa menyebabkan zoonosis. Zoonosis apa dok? Apa itu dok? Nah, zoonosis itu penyakit yang bisa menularkan dari hewan ke manusia ataupun manusia ke hewan. Gitu. Jadi ya cara penularannya itu berbeda. Ada yang misalnya kayak kita bilang di Rofilaria itu bisa menular ke manusia atau ke anabul. Nah, dari nyamuk yang sudah infektif, yang sudah mengandung larva L3 yang biasa disebut mikrofilaria gitu. Jadi kalau misalnya menggigit kita atau menggigit anabul, itu mikrofilarianya itu langsung bisa siklus hidupnya ke kita juga. gitu sampai nanti jadi cacing dewasa gitu. Jadi Flores, walaupun penyakit endoparasit atau parasit yang lainnya itu nggak seperti virus yang masa inkubasinya itu cepat, tapi penyakit parasit ini sangat-sangat berbahaya kalau kita tidak obati secara menyeluruh. Benar. Gitu ya. Nah, lalu dok, kalau misalnya nih ada Flores yang punya mungkin ada sekitar 6 atau 5 anabul gitu kan, dan satu ekor anabulnya ini dia kena kutu atau kena penyakit kayak kita sebut aja kayak giardia nih misalnya. Nah, yang di treatment itu hanya perlu satu aja atau bagaimana? Oke, kalau untuk kucing yang full indoor gitu tetap harus kita berikan. Nah, walaupun misalnya anabul kita itu full indoor gitu, tapi kan kita masih keluar masuk nih dok. Dalam artian misalnya kita pergi ke mall, kita pergi ke tempat yang rame-rame gitu. Nah, di sana itu kan kita belum bisa menjamin di situ ada atau tidaknya parasit. Walaupun yang sedang kita bahas itu endoparasit, tetapi faktor yang bisa menularkan si endoparasit itu ya salah satunya bisa kutu atau pinjal. Nah, kutu atau pinjal ini bisa hidup di lantai, bisa hidup di karpet, bisa hidup di baju, bisa hidup di sepatu gitu. Di mana aja? Iya, benar. Jadi selama kita, walaupun misalnya kita tidak kontak langsung, tapi kan yang saya sebutkan tadi itu kayak kutu, pinjal dan lain sebagainya bisa melompat. Jadi ya kita dengan tidak sadar pulang ke rumah sudah membawa si vektor tersebut tadi, terus pulang ke rumah kita pegang anak benar ya gitu. Nah, itu bakalan jadi faktor resiko penularan dari si endoparasit gitu, dok. Nah, tambahan lagi Pak Orens, kan di Indonesia itu ada yang namanya lalat dan nyamuk. Nah, lalat dan nyamuk itu juga bisa menjadi faktor untuk endoparasit pada anabul. Jadi tetap aja harus diberikan obat cacing karena kita juga di negara yang tropis. Jadi kayak perkembangan endoparasit seperti cacing, protozoa dan yang lainnya itu lebih baik dicegah daripada diobati. Benar. Kalau dicegah dok ya palingan obat cacing itu berapa dok? 25.000 let's say. Kalau misalnya udah kena endoparasit lalu dia diare berapa tuh kira-kira? Iya. Pengobatannya itu ya bisa sampai 1 jutaan lebih gitu. Jadinya Poren di rumah jangan lupa memberikan obat cacingnya secara rutin. Oke, nah mari kita bahas gejalanya. Yang pertama, kalau misalnya anabul itu mengalami atau sedang terinfeksi oleh endoparasit, yang pertama biasanya pasti menyebabkan penurunan nafsu makan. Nah, seperti yang sudah saya singgung tadi, kayak anabul itu banyak makan, tapi BB-nya tidak naik-naik. Nah, itu patut dicurigai gitu. Terus selanjutnya gejalanya itu bisa menyebabkan dia lemas, kemudian kalau misalnya sudah parah itu bisa menyebabkan biasanya anabul itu bakalan muntah. Nah, muntahnya itu biasanya disertai dengan keluarnya cacing atau biasanya di pupnya juga bakalan keluar cacing gitu. Terus gejala selanjutnya ya
Kalau dilihat dari bulu anabul itu bisa bulunya kusam, terus mengalami kerontokan yang parah gitu. Gejala selanjutnya ya bisa kita amati kalau misalnya dari papis atau kitten itu perutnya buncit gitu ya. Kemudian ya dari gejala yang terakhir biasanya sih bisa kita lihat dari anabulnya itu sering menggesekkan pantatnya itu ke lantai gitu karena ya maaf anusnya itu sedikit gatel makanya dia menggesekkannya itu ke lantai biasanya secara terus-menerus. Nah, kalau misalnya Pauren sudah mengamati semua gejala yang sudah disebutkan tadi, patut dicurigai dan langsung boleh diperiksa anabulnya ke dokter hewan tentunya. Sangat-sangat detail ya yang dipaparkan oleh Dok Kia. Nah, lalu Dok nih, kalau misalnya nih anabulnya sudah menunjukkan tanda yang dia diinfeksi oleh endoparasit yang lumayan parah seperti ada diare dan muntah mungkin gitu kan. Untuk pengobatannya itu bagaimana, Dok? Oke. Nah, kalau misalnya sudah sedikit parah kayak ada diare, ada muntah. Nah, kalau misalnya sudah diare dan muntah itu biasanya pasti ada dehidrasi ya, Dok. Kalau misalnya sudah begitu ya baiknya langsung dibawa ke dokter hewan. Kenapa? Karena itu tidak bisa kita obatin sendiri lagi di rumah karena kan memang butuh perawatan medis. Yang pertama ya dokter pasti bakalan mengobatin sesuai gejala, Dok. Yang pertama pasti kalau misalnya dehidrasinya parah bakalan diinfus dulu, kemudian diberikan obat sesuai gejala, kemudian nanti pasti bakalan diberikan obat Antiparasit. iya atau endoparasit gitu. Oke, lalu Dok, untuk pencegahannya sendiri itu gimana sih Dok agar anabul kita amin-aminnya kena endoparasit yang parah seperti itu? Oke, nah sebenarnya Dok, kalau kita bahas pencegahan itu gampang banget gitu. Tinggal memberikan obat cacing atau obat ektoparasit itu setiap bulan atau rutin gitu. Kalau misalnya kita sudah berikan obat cacing rutin, terus tetes kutu rutin, nah itu kan bisa mengurangi faktor yang sudah seperti kita jelaskan tadi kan kutu, pinjal, dan lain sebagainya bisa menyebabkan faktor untuk penularan endoparasit sendiri gitu. Jadi sebenarnya memang gampang banget, tinggal memberikan obat cacing dengan rutin, kemudian obat kutu juga rutin. Terus pencegahannya ya kalau untuk anabulnya itu kan pup biasanya langsung dibersihin ya, jangan tunggu lama-lama. Gitu. Tambahan lagi untuk sanitasi lingkungan juga penting Dok, apalagi kan tadi kita tahu nih kayak anaplasmosis, babesiosis itu kan dari ektoparasit. Nah, untuk memutus siklus hidup si ektoparasit itu ya justru dengan membersihkan lingkungan. Nah, kita masuk nih siklus hidup endoparasit itu bagaimana Dok? Oke Dok, kita lanjut bahas tentang siklus hidup parasit ya. Nah, kita buat perumpamaan dulu. Misalnya ada kucing yang sudah terinfeksi endoparasit, kemudian dia pup mengeluarkan feses. Nah, di feses itu mengandung telur. Nah, kalau misalnya pup itu tidak langsung dibersihkan, ya ada kucing atau anjing lain yang menjilat pup itu, kemudian kan pup yang tadi sudah terjilat itu ada kandungan telur dari cacing. Kemudian masuk ke saluran pencernaan kucing yang makan tadi. Nah, kemudian menetap di usus si kucing yang makan tadi. Nah, di usus itu si telur itu bakalan berkembang biak. Nah, berkembang biak berubah menjadi si larva. Nah, dari usus kemudian si larva itu bermigrasi ke hati yang pertama. Kemudian dari hati bermigrasi lagi ke paru. Nah, lanjut dari paru kemudian si larva itu naik ke tenggorokan hewan yang sudah terinfeksi gitu. Nah, dari tenggorokan tersebut tadi turun lagi si larvanya itu kembali ke usus, Dok. Nah, di usus tadi bakalan berubah menjadi cacing dewasa gitu. Nah, kalau sudah jadi dewasa kan sudah bisa berkembang biak lagi, menghasilkan telur baru lagi. Nah, kemudian kalau misalnya sudah menghasilkan telur baru lagi ya bakalan keluar lewat feses kembali gitu. Jadi siklus hidupnya itu bakalan berputar-putar di situ aja ya. Makanya kalau misalnya pencegahan ya
kalau misalnya sudah pup, jangan dibiarkan terlalu lama gitu. Bakal ada Telur yang aktif bakal gitu, tertelan gitu kan. sama si anabol yang lain gitu dok. Menarik sekali soal siklus hidup, dan mungkin ada parents di rumah yang sedang program hamil gitu ya. Ada satu parasit dari sporozoa dok yang namanya Toxoplasma gondii yang katanya itu bisa buat mandul gitu kan. Mungkin di next video akan kita bahas untuk Toxoplasma sendiri karena itu lumayan panjang. Nah, si Toxoplasma ini untuk pencegahannya ketika si anabulnya itu pup itu langsung dibersihin dok. Jadi kayak masa inkubasi entah itu telur atau ke larvanya itu dia tidak akan tidak akan terjadi di lingkungan seperti itu. Jadi mungkin di next video ya Pak Horas kita akan bahas tentang Toxoplasma gondii ya. Oke, kita udah selesai nih dok. Menarik sekali topiknya hari ini ya Pak Horas. Dan diharapkan Pak Horas di rumah itu lebih aware lagi soal parasit, entah itu endo atau ektoparasit, karena dari ektoparasit itu bisa menjadi vektor ke anabulnya, jadi terkena endoparasit. Oke, untuk Doki ada yang mau disampaikan kepada parents di rumah? Oke, sepertinya cukup ya dok. Palingan sih karena udah tahu tanda-tanda, terus udah tahu akibatnya, resikonya dan siklus hidupnya. Jadi udah tahu nih di rumah misalnya amit-amitnya ada yang lagi terkena atau gejala-gejala yang kita sampaikan tadi itu ada gitu. Jadi udah bisa langsung check up ke dokter hewan gitu. Oke Pak Oren, segitu dulu untuk episode kali ini. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini supaya Pak Oren yang lainnya juga mendapatkan ilmu. Segitu dulu. Bye-bye. Untuk kenapa gak ada yang ganggu? Nah itu kan bisa kayak diropil lagi ya. Kayak